Selamat malam saudara-saudara. Saya Pendeta Neni Suprihartati. Malam ini saya mengajak saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak semua untuk bersama-sama mendoakan situasi dan orang-orang yang membutuhkan dukungan doa. Mari kita menyiapkan Alkitab karena kita akan membuka dan membacanya bersama-sama. Di setiap pokok doa, saya akan mengakhiri dengan kata, "Dalam pengasihan-Mu kami mohon." Maka saudara akan merespon dengan menyanyikan, "Ya Tuhan, dengarkanlah doaku." Kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dalam doa, dengan bersaat teduh, diiringi lagu Silent My Soul. Saudara bisa ikut menyanyikannya. Marilah kita membuka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 7 ayat 1 hingga ayat 24. Kejadian pasal 7 ayat 1 hingga ayat 24. Kita membacanya bersama-sama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betinanya, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu." Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu,
jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu. Pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet anak-anak Nuh, dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap, dari segala yang hidup dan yang bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu, sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air bah itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air, dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi. Dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit, sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap, dan yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Saudara-saudara, bayangkan kalau kisah Nuh ini terjadi pada masa kini. Jika saudara adalah Nuh dan diperintahkan oleh Tuhan Allah untuk membuat bahtera yang besar, tetapi tidak di tepi pantai, melainkan di tengah kota. Mungkin orang akan menganggap saudara ini orang aneh, tetapi apa yang dikatakan Alkitab? Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh tidak banyak tanya, apalagi membantah. Dia melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Tuhan katakan, 7 hari lagi akan turun hujan. Artinya, Nuh harus segera membuat bahtera tersebut dan mengumpulkan semua orang dan hewan yang harus masuk ke dalam bahtera tersebut. Waktunya tidak lama, hanya 7 hari. Nuh taat pada segala perintah Tuhan. Menariknya lagi dari kisah ini, istri, anak-anak, dan menantu-menantu semuanya tidak ada yang menolak untuk mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan melalui Nuh. Alkitab menceritakan bahwa 40 hari 40 malam hujan turun tanpa henti. Setelah itu datanglah air bah. Semua manusia dan makhluk hidup di luar bahtera itu tidak ada satupun yang selamat. Hanya Nuh bersama keluarga
dan hewan-hewan berpasangan yang ada di dalam bahtera itu yang selamat. Setelah 40 hari 40 malam, berkuasalah air di atas bumi 150 hari lamanya. Itu berarti Nuh dan seluruh yang ada dalam bahtera itu harus tetap tinggal dalam bahtera selama 190 hari lamanya, atau sama dengan 6 bulan 10 hari. Saudara-saudara, sekitar tanggal 15 Maret 2020 hingga saat ini, berarti lebih kurang 60 hari atau 2 bulan, kita diminta untuk tinggal di rumah saja, untuk ikut berjuang melawan virus corona. Tidak sedikit orang mulai jenuh, bosan, dan memberontak dengan berbagai alasan melakukan kegiatan keluar rumah. Apalagi ketika ada peraturan PSBB dan larangan untuk mudik. Berbagai cara dilakukan banyak orang untuk tetap bisa mudik. Ternyata tidak mudah untuk bisa mentaati peraturan, untuk taat pakai masker, taat rajin cuci tangan, taat untuk tetap di rumah saja. Nuh sangat taat melakukan segala perintah Tuhan. Nuh dan keluarganya bisa taat tinggal dalam bahtera yang tertutup hingga 190 hari lamanya. Nuh dan keluarga serta segala yang ada dalam bahtera dapat selamat dari air bah karena taat pada perintah Tuhan. Saat ini ketika kita taat untuk berdiam di dalam rumah, percayalah, bukan hanya kita yang selamat, tapi banyak orang juga akan selamat karena penyebaran virus corona juga akan terhenti. Maukah kita hidup taat pada peraturan? Mari kita berdoa, menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kita lanjutkan dengan syafaat kita. Ya Tuhan, sudah hampir 60 hari kami berjuang melawan virus corona. Ini bukanlah waktu yang sebentar. Banyak dampak yang terjadi akibat pandemi COVID-19 ini
yang mengharuskan kami berdiam di rumah. Bukan hanya persoalan ekonomi, tapi juga muncul persoalan kesehatan baik fisik maupun mental, kriminal, saling tidak mempercayai, dan persoalan-persoalan lainnya. Tolonglah kami ya Tuhan untuk hari-hari ke depan, yang kami tidak tahu masih harus berapa lama lagi kami berdiam di rumah, agar kami dapat tetap tenang dan berpengharapan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang mulai mengalami kejenuhan dan kebosanan berdiam di rumah. Mampukan kami sebagai orang tua untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan kreativitas bagi anak-anak kami, sehingga keceriaan tetap ada dalam rumah. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang harus belajar di rumah secara online, bahkan harus menjalani ujian secara online. Biarlah proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik dan lancar, sekalipun melalui media online. Berikanlah kesabaran dan kesukacitaan pada para guru yang menyiapkan bahan ajar dan mendampingi anak-anak didiknya. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ingin pulang kampung dan berkumpul dengan keluarga, tetapi terhalang karena adanya pandemi COVID-19 ini. Mereka yang berada di luar kota, bahkan di luar negeri, yang telah habis masa kontrak kerjanya atau masa studinya, atau malah terkena PHK, tetapi tidak bisa kembali pulang ke rumah dan berkumpul dengan keluarga. Terlebih para anak buah kapal yang harus tetap berada di kapal, entah sampai kapan. Berikanlah ketabahan dan ketenangan kepada mereka dan keluarga mereka, untuk dapat memahami situasi ini dengan tetap memiliki pengharapan untuk pada saatnya dapat pulang dan berkumpul dengan keluarga. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini berada di rumah sakit, karena harus menjalani masa isolasi ataupun karena penyakit-penyakit yang lain. Berikanlah ketenangan selama berada di rumah sakit, sehingga dapat mengikuti semua proses pengobatan yang harus dijalani. Berkati keluarga yang menjaga ataupun yang tidak bisa menjaga di rumah sakit, agar mereka dapat mempercayakan semua proses penyembuhan kepada para dokter dan tenaga medis yang ada di rumah sakit. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada para dokter, tenaga medis, para relawan, dan orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan,
Ya Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin agama, agar mereka dapat memberikan pesan dan tuntunan yang benar kepada para umat pengikutnya. Dengan demikian, kami semua dapat beribadah tanpa harus melanggar ketentuan yang berlaku di masa pandemi COVID-19 ini. Khususnya saudara-saudara kami yang sedang menjalani masa puasa dengan segala aktivitas peribadahannya. Ketika menjalani sahur, berbuka, sholat tarawih, dan yang lain-lainnya. Biarlah semua ibadah dapat dilakukan dengan penuh syukur, tanpa melanggar peraturan untuk melawan virus corona. Berikanlah kepada saudara-saudara kami untuk tetap merasakan sukacita Ramadan, meski tidak dapat melakukan kegiatan mudik. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami malam ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. 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 Amin. Saudara-saudara, tetaplah taat untuk berdiam di rumah dan tetaplah setia menjadi pendoa. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita semua.